Oh iya, Al gimana nih? Kita kan belum ngerjain tugas presentasi PKK kita. Iya lagi. Deadline-nya besok nggak sih? Iya. Lah, gimana sih? Tahu, santai banget woy. Tenang aja guys, kalian nggak tahu kita punya siapa di kelompok kita, ya nggak Wak? Yoi boys, enjoy. Emang gimana? Kasih paham Wak. Lah, kok pada hilang? Aku udah di sini sih. Langsung aja lah ya berarti. Oke deh, halo semuanya, kami dari kelompok 10 PDB 85 dengan produk Cacai. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pitch deck yang kami buat tentang laporan hasil penjualan selama 2 minggu kemarin. Jadi langsung aja next ke slide selanjutnya. Halo, nama aku Alfitra Ditya Prasiwi, biasa dipanggil Al. Aku berasal dari Fakultas Vokasi dengan NIM 432251110. Di sini aku sebagai ketua kelompok 10. Saya Adila Caliandra, biasa dipanggil Aca dengan NIM 131251101 dari Fakultas Hukum. Halo, perkenalkan nama saya Anira Mutia Mokodongan, biasa dipanggil Anira dengan NIM 131251104, berasal dari Fakultas Hukum. Halo, perkenalkan nama saya Kesha Muda Pratiwi, bisa dipanggil Kesa dengan NIM 1441016, berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan nama saya Meka Dinati Rahmania, biasa dipanggil Meka dengan NIM 146251106 dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Perkenalkan, nama saya Narendra Dharmasa Dewa, bisa dipanggil Dewa. Saya dari Fakultas Vokasi, Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan NIM 432251107. Halo, nama saya Hana Frisdanta, biasa dipanggil Hana dengan NIM 173251140. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah dan solusi. Masalah yang pertama yakni cuaca panas dan gaya hidup cepat. Tinggal di kota dengan cuaca yang tropis dan panas seperti di kota Surabaya membuat kita membutuhkan sesuatu yang segar dan cepat untuk melepas lapar dan dahaga. Masalah yang kedua yaitu kebutuhan camilan dan makanan yang berat. Seringkali kita bingung mencari makanan yang mengenyangkan tetapi tidak terlalu berat dan praktis dapat dinikmati di mana saja. Yang ketiga yaitu pencarian rasa unik. Seperti yang kita ketahui, pasaran makanan dan minuman di luar sana itu saja sehingga membuat kita bosan. Kita membutuhkan makanan yang pedas, unik dan menyegarkan. Oleh karena itu kita memperkenalkan produk kita untuk mencari solusi dari masalah-masalah tersebut, yaitu yang pertama kita menjual nasi sate taichan, yang kedua yaitu varian es teh, yang ketiga yaitu paket hemat nasi taichan dan es teh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang menjelaskan pasar dan peluang. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pasar dan peluang dari penjualan nasi taichan dan aneka variasi teh kami. Baik, mulai dari segi pasar. Yang pertama, fokus pasar kami adalah kepada mahasiswa Universitas Airlangga di kampus B dan C. Karena para mahasiswa pasti membutuhkan tenaga yang besar setelah menghadapi lelahnya perkuliahan. Yang kedua adalah Sivitas Akademika Universitas Airlangga. Sivitas Akademika Universitas Airlangga juga tak luput dari fokus kami. Karena selain para mahasiswa yang susah mengatur jam makan mereka, Sivitas Akademika juga tak kalah sibuknya dengan para mahasiswa. Dan yang terakhir adalah umum. Selain berfokus kepada mahasiswa dan Sivitas Akademika, khalayak umum juga menjadi fokus kami untuk memperluas jangkauan pasar. Kemudian yang kedua saya akan membahas tentang peluang yang ada dari penjualan kami ini. Yang pertama, tidak banyak pesaing di bidang makanan yang serupa. Yang kedua, permintaan penjualan nasi taichan dan aneka teh kami memiliki permintaan yang tinggi. Yang ketiga, penjualan kami ini memiliki jangkauan pasar yang luas. Karena selain disukai oleh para mahasiswa, jualan kami ini juga dapat disukai oleh anak-anak hingga kalangan dewasa. Yang keempat adalah peluang lokasi. Menurut kami, lokasi kami berada di tempat yang strategis karena berada di sekitaran kampus dan berada di pusat Surabaya. Yang terakhir adalah peluang keuntungan. Dengan menggunakan modal yang tidak terlalu banyak, tetapi kami dapat menghasilkan untung yang lumayan tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas dari usaha kami. Yang pertama ada K-Partners. K-Partners kita itu ada tukang sayur, ada supplier ayam, ada supplier teh, ada supplier lemon tea dan juga Thai tea, ada supplier sayuran, packaging, dan juga ada juga printing. Yang kedua itu ada key activities. Key activities yang pertama itu kita ada memproduksi sate taichan, menyiapkan minuman, kita promosi, terus kita menyiapkan mengatur dan menyiapkan pesanan, dan yang terakhir kita mendeliverkan makanan atau pesanan itu ke kampus C dan juga kampus B. Yang ketiga ada key resources. Yang pertama itu ada bahan baku, yaitu ada butuh ayam, terus ada bumbunya, lalu sambal. Nah, terus yang kedua ada alat masak, itu ada kompor, ada teflon, terus ada juga tusukan sate. Yang ketiga itu ada handphone untuk menerima pesanan. Terus yang keempat yang terakhir itu ada tempat produksi, yaitu dapur. Kemudian ada value proposition. Yang pertama itu sate taichan, itu praktis, cepat dan mudah dimakan atau tetap dimakan di segala situasi, mulai dari makan pagi, makan siang, makan malam. Terus yang kedua ada harganya itu terjangkau, juga makanannya terasa yang enak. Terus untuk minumannya kita punya berbagai variasi, jadi pembeli bisa memilih berbagai variasi tersebut. Dan yang pastinya harga kita dijual itu murah sekali. Untuk selanjutnya itu ada customer relationship. Nah, dari ini kita yang pertama membangun customer relationship itu dengan membuat tester, terus juga pembayaran yang fleksibel, terus kemudian
fast respon untuk pemesanan, dan yang terakhir itu kita menerima masukan dan juga pengantarannya itu bisa diantarkan di berbagai kampus UNER, yang terutama kampus B dan juga C. Selanjutnya ada channel, di channel ini kita promosi melalui media sosial, terus juga kita dari kelas, yaitu kelas PDB 85 ruang 303. Terus yang terakhir itu kita ada word of mouth atau antar mahasiswa, kayak kita mempromosikan melalui teman-teman kita. Selanjutnya ada customer segments. Di sini kita menargetkan mahasiswa dan mahasiswi terutama kampus B dan C, terus mahasiswa-mahasiswa yang nggak sempat masak, mahasiswi yang tidak sempat sarapan juga, dan suka minuman yang manis dan menyegarkan. Selanjutnya ada cost structure. Di sini yang pertama ada biaya untuk produksi sate taichan, yang kedua ada biaya untuk supply es teh, ketiga itu ada biaya untuk packaging, plastik dan juga kotak, yang keempat itu ada biaya operasional seperti gas, LPG, sabun cuci, terus yang terakhir ada biaya tetap itu seperti air, listrik dan juga internet. Untuk revenue stream sendiri itu ada dua. Yang pertama ada penjualan dari sate taichan per harinya, selanjutnya ada penjualan dari berbagai es teh. Untuk strategi pemasaran akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran dari kelompok kami. Nah, di era globalisasi ini, kami memilih teknologi sebagai alat bantu kami dalam memasarkan dan promosikan hasil produk kami. Seperti halnya TikTok dan Instagram. Selain itu, kami juga membuat poster yang nantinya akan kami share melalui platform media sosial yang sudah kami punya. Lalu untuk sistem pemesanan produk yang kami jual, kami membuka sistem pre-order atau PO, dan juga kami berjualan di sekitar Universitas Airlangga kampus B dan juga kampus C secara langsung di tiap minggunya. Selanjutnya, untuk progres dan pencapaian akan disampaikan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang capaian dan progres kami tentang wirausaha sate taichan dan es teh. Oke, pada hari Senin 21 September 2025, penjualan kami mencapai Rp267.750, dan pada hari Kamis 25 September 2025, penjualan kami menurun menjadi Rp219.500. Terjadi penurunan hasil penjualan sebesar 18%, yakni dikarenakan penambahan biaya operasional, contohnya pembelian sambal saset dan box. Kenapa kok kita membeli sambal saset? Karena kan teman kita yang memasak sambal kehabisan cabai dan waktu itu mepet, akhirnya kita membeli sambal saset. Meskipun terjadi penurunan, tim kami tetap semangat dan memperbaiki atau mengevaluasi terhadap keuangan usaha kami. Untuk proyek keuangan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang proyeksi keuangan kewirausahaan kami. Di hari pertama dengan modal total Rp209.250, kami berhasil menjual 25 pieces nasi taichan, 5 pieces lemon tea, 5 pieces Thai tea, dan 8 pieces es teh. Dengan hasil penjualan sebesar Rp473.000, kami berhasil meraup laba sebanyak Rp267.750.000. Dengan hasil di hari pertama ini, kami mampu mendapatkan proyeksi bulanan sebesar dengan modal Rp1.674.000. Kemudian dengan hasil penjualan Rp3.784.000 dan laba Rp2.142.000. Pada hari kedua, kami menggunakan modal sebesar Rp331.500 dan berhasil menjual 23 pieces nasi taichan, 3 pieces paket hemat, 8 pieces lemon tea, 6 pieces Thai tea, 9 pieces es teh dengan total penjualan Rp551.000. Dengan laba sebesar Rp219.500, apabila kami konsisten menggunakan proyeksi keuangan di hari kedua ini, kami mampu mendapatkan laba sebesar Rp1.756.000 per bulannya dengan modal sebesar Rp2.652.000 dan penjualan sebesar Rp4.408.000. Mungkin itu saja untuk penjelasan proyeksi keuangan kami. Nah, kalau kalian udah ketemu lagi sama aku, berarti tandanya udah ada di akhir presentasi nih. Tapi sebelum kita menutup untuk presentasi mengenai tips day kali ini, alangkah baiknya kalian mengetahui terlebih dahulu produk apa aja sih yang kami jual di Chancai itu. Jadi produk yang pertama adalah nasi taichan yang enak and lus banget, homemade bikin sendiri nih kita. Dengan harga cuma Rp15.000 aja, udah dapetin nasi taichan yang kenyangin, entah buat sarapan atau buat makan siang. Udah emang awet dan enak banget. Terus yang kedua, produk kedua yaitu adalah varian iced tea, dan kami di sini mempunyai 3 varian iced tea. Yang pertama adalah iced tea sendiri dengan harga cuma Rp5.000 aja. Dan juga ada ice lemon tea dengan harga hanya Rp8.000 aja, udah dapetin ice lemon yang negeri banget. Dan yang terakhir adalah minuman kesukaan para cewek-cewek nih, yaitu iced Thai tea dengan harga cuma berapa? Rp8.000 aja. Itu udah enak banget, dan itu for information ya guys. Jadi botol yang kami gunakan dengan ukuran yang besar. Jadi kita tuh punya produk yang botolnya tuh gede biar bisa ngegaring juga kenyangin. Tapi selain 2 jenis produk yang kami punya, kita juga ada menu paket hemat yang bikin kalian udah kenyangin, udah nyegerin, udah enak banget. Yaitu menu paket hemat yang isinya adalah 1 nasi taichan dan juga 1 iced tea dengan harga cuma Rp19.000 aja, udah dapetin paket yang udah kenyang dan juga nyegerin banget. Nah, kalian masih raguin soal rasa yang kami buat? Coba kita ke slide selanjutnya ya. Halo Chancai, kira-kira gimana sih pendapat orang tentang Chancai di hari pertama? Check it out! Looky here, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. Enak. Enak banget. Enak banget ini. Kalian jangan lupa beli di Chancai. Ya. Sejujurnya kerasa banget sih sama sate taichannya. Enak gak? Karena ini nasinya bukan nasi putih biasa, guys. Ini nasi jeruk purut dipadukan sama sate taichan. Enak banget sumpah. Jadi gimana nih, ya kalian masih ragu mau order di Chancai? Nah, udah nggak kan? Udah tahu kan reviewnya enak-enak banget gitu, dan pokoknya endless deh guys. Dan jadi langsung aja ya, kalau kalian mau pesan di Chancai bisa ke akun media sosial yang kita punya, yaitu @chancai.co. Nanti kami akan ada pre-order lagi batch ketiga yang akan datang dalam waktu yang dekat.
Oke, itu aja presentasi tips dari kelompok 10 dengan produk Sancai, yaitu dari laporan penjualan selama 2 minggu kemarin. Nah, mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan, dan juga terima kasih. Kami pamit undur diri. Bye-bye. Wait, tapi kayaknya kita nggak bisa balik sih kalau nggak ada teman kita yang bisa minain kita ke sini. Iya emang udah. Mana? Oh iya, udah lagi. Udah. Kan udah selesai, makanya percaya sama aku dong. Ya udah guys, buruan dikumpulin, keburu deadline nih. Oh ya udah kalau gitu langsung kumpulin aja yuk. Yaudah, boleh aja. Yaudah. Bintang 5 tapi ku bukan ancaman. Aku bukan polisi, ku buatmu angkat tangan. Jangan buru-buru, kita pelan-pelan.